crypto market September bisa jatuh lagi. Aduh. Halo guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Tapi guys, sebelum kita mulai video kita pada hari ini, disclaimer on dulu nih, bahwa semua video, semua konten yang ada di Crypto Indonesia ini bersifat edukasi only, ya. Jadi bukan financial advice. Dan ingat selalu untuk do your own research, ya. Oke, jadi pembahasan kita pada hari ini adalah mengenai dua hal, dua resiko yang cukup besar di akhir September. Yang pertama adalah tapering off atau taper tantrum yang akan mungkin berefek saat the Fed mulai melakukan tapering off. Apa itu tapering off? Nanti kita akan bahas mengenai videonya. Lalu kedua adalah infrastructure bail, di mana dua ini bisa menjadi satu kombinasi yang cukup mematikan untuk dunia cryptocurrencies. Jadi stay tuned for the videos. Oke guys, kita bisa lihat global crypto market cap turun sebesar 4,21%. Lumayan besar dan lumayan bikin deg-degan. Kita bisa lihat kripto semua berdarah-darah, nyaris semua, tapi bisa dibilang overall merah. Laut penuh dengan darah, banyak yang deg-degan ya. Kenapa? Sebenarnya bisa kombinasi dari beberapa hal. Tapi bisa dibilang dua hal yang paling kuat. Yang pertama adalah isu tapering dari the Fed atau the Federal Reserve. Lalu yang kedua adalah apa? Infrastructure bill, di mana basically Amerika seperti kita tahu ya bukan cuma Amerika tapi seluruh dunia merasakan krisis dari COVID-19 ini. Jadi Amerika sekarang ingin mengumpulkan dana dalam tanda kutip untuk membangun infrastruktur mereka kembali. Nah, salah satu yang dalam tanda kutip mau dipalak adalah industri cryptocurrency. Nah, jadi itu yang membuat sekarang market tuh gonjang-ganjing. Dalam tanda kutip, wah bingung nih, mau naik nggak ya? Mau naik, mau turun, mau naik, mau turun. Karena dua hal ini. Jadi hari ini kita akan bahas lebih dalam mengenai dua hal itu. Oke guys, jadi ini yang pertama kita akan bahas, yaitu infrastructure bill. Dimana sebenarnya ini intinya apa sih infrastructure bill ini? Jadi bill ini ditujukan untuk membangun dalam tanda kutip, membangun kembali lagi infrastruktur Amerika setelah terkena krisis COVID. Ya sebenarnya macam-macam, ini bukan cuma di dunia cryptocurrency saja. Banyak sektor-sektor lain yang dalam tanda kutip ya di squeeze untuk mereka bisa mengeluarkan uang agar pemerintah punya dana untuk membangun kembali infrastruktur di Amerika Serikat. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah di dunia kripto ini mereka meminta untuk para broker memberikan data dari para customer mereka. Sebenarnya kalau dibilang seperti itu ya sudah terjadi gitu ya. Kalau kayak Coinbase dan beberapa exchange lain yang base di Amerika Serikat, mereka sudah dalam tanda kutip dipaksa untuk melakukan itu. Tapi dengan bill ini, dengan pemakaian katanya yang spesifiknya luas gitu ya, kata-kata broker ini menjadi bisa dibilang jadi bias gitu, jadi bisa jadi pasal karet, di mana mereka bisa menyerang bukan cuma sekedar broker, tapi mereka bisa minta misalnya orang-orang data-data orang yang mining gitu ya, mining Bitcoin, Litecoin, apapun semua mereka harus mereka diminta data dan kepemilikan. Lalu selain dari itu juga yang jadi berbahaya adalah kita bisa lihat juga ini bisa membuat beban tax lebih berat untuk para developer kripto dan juga miners. Di sini bukan cuma wallet bahkan ya, sebenarnya jadi bisa dibilang ini menjadi pasal karet yang bisa menyerang ke semua gitu loh. Nah itu yang membuat para bisa dibilang para crypto enthusiast ini menjadi deg-degan. Kalau seperti ini, ya otomatis kalau para investor kripto ini deg-degan, apa yang terjadi? Ya mereka akan cenderung melakukan penjualan masif gitu ya. Dimana kalau terjadi penjualan masif akan sangat berdampak terhadap crypto markets, harga dari kripto. Jadi basically mereka sebenarnya sudah berusaha nih, para komunitas kripto di Amerika sudah berusaha untuk meminta diubah atau diberikan kejelasan spesifik dari kata-kata yang dipakai di bill ini gitu ya. Tapi balik lagi gagal. Tidak terjadi perubahan kata-kata. Dan yang lebih serem lagi, ini sudah di-schedule akan masuk ke dalam bill ini pada tanggal 27 September. Jadi ini yang gue bilang salah satu resiko besar dari September, di akhir September ini. Nggak tahu nih apakah September ini akan menjadi September ceria atau September berdarah. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai infrastructure bill,
di mana ini bisa menjadi salah satu resiko yang cukup nyata bagi crypto markets, di mana sudah terjadi tanggal yang pasti untuk peluncuran, ya dalam tanda kutip peluncuran dari infrastructure bill ini, dan dengan kalimat yang masih ambigu, gitu, dan itu bisa membuat ketidakpastian di markets. Nah, itu diperparah oleh apa? Tapering off yang dilakukan oleh the Feds. Apa itu tapering off? Kita akan lihat di sini. Jadi kalau kita lihat, pasti bukan beberapa minggu ya, mungkin beberapa bulan lalu, banyak yang dengar mengenai quantitative easing atau QE. Sebenarnya apa QE? QE ini bahasa keren untuk basically pemerintah jual hutang ke bank, ya kalau di Indonesia BI, kalau di Amerika the Feds. Mereka jual utang negara atau bonds gitu atau obligasi negara ke the Feds, ke bank sentral gitu ya, bank sentral mereka, untuk mereka mendapatkan dana, dalam tanda kutip diprintkan uang oleh the Feds. Saat Feds dalam tanda kutip memprint uang, pemerintah bisa melakukan apa? Ya, quantitative easing. Mereka bisa kasih stimulus untuk orang-orang. Kan banyak yang dengar tuh kemarin warga Amerika dapat $1.200 kalau nggak salah untuk bantuan COVID, stimulus COVID. Lalu juga bisa dalam bentuk bantuan juga makanan, lalu juga untuk medis dan lain-lain. Selain dari itu juga membuat suku bunga bank jadi turun, membantu orang untuk berani pinjam duit. Kenapa? Karena bunganya murah, gitu ya. Nah, sekarang basically apa itu tapering off? Tapering off adalah satu kegiatan di mana Feds mengurangi pembelian bonds atau pembelian obligasi negara atau utang negara. Di mana otomatis kalau itu terjadi, ya berarti pemerintah akan mulai mengurangi stimulus ke rakyatnya dan juga mengurangi apa? Ya, suku bunga bank akan mulai naik. Berarti orang-orang yang pinjam duit ke bank akan mulai tercekik dengan apa? Dengan bunganya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan market kripto? Wah, seperti yang gue bahas di video-video gue sebelumnya, bukan cuma kripto bahkan, saham dan lain-lain semua akan terpengaruh. Karena apa? Orang banyak sekali dalam tanda kutip gitu ya, investment dengan borrowed money atau uang pinjaman. Ya, yang bisa dalam bentuk futures, option dan lain-lain. Kalau terjadi seperti ini, orang akan cenderung menutup posisi dia. Kenapa? Well, mereka takut nggak bisa bayar bunganya. Nah, jadi ini yang bisa membuat market jadi turun gitu ya. Nah, kombinasi dua ini menjadi satu hal yang bikin deg-degan nih ya. Oke, sekarang kita lihat beritanya gimana sebenarnya. The Feds ini kita bisa bilang dia sudah menebarkan isyarat untuk mengurangi stimulus. Nah, ini baru ya. Ini tuh di push 10 September. Berarti baru kemarin ya. Jadi sudah mulai tanda-tandanya jelas bahwa mereka akan melakukan yaitu tapering off yang otomatis akan berpengaruh ke crypto markets. Dan yang lebih gilanya lagi, gue baru baca bahkan tadi pagi ini, bukan cuma the Feds, tapi Bank Sentral Eropa pun akan mulai melakukan tapering off seperti ini. Which is really bad, karena sebelumnya tidak ada desas-desus bahwa mereka akan melakukan tapering off. Dimana kalau si the Feds sudah banyak desas-desus bahwa dia akan tapering off. Nah ini tiba-tiba Eropa, Bank Sentral Eropa mengumumkan bahwa mereka akan tapering. Waduh, jadi kebayang bukan cuma tapering dari the Feds Amerika, tapi juga tapering dari Bank Sentral Eropa. Jadi ini 3 news yang collab yang bikin deg-degan nih. Bukan cuma crypto markets, tapi seluruh markets lah. Mau saham, obligasi, dan semua, wah deg-degan dengan ini. Nah, sekarang kita lihat coba statistiknya. Tapering off sebelumnya seperti apa? Oke, jadi kita akan membahas mengenai taper off sebelumnya, yang sering kali diberi nickname taper tantrum. Dimana basically karena tapering off ini membuat kondisi markets menjadi sedikit volatile. Bukan sedikit, menjadi volatile bisa dibilang, dibandingkan seperti biasanya. Nah, jadi sebenarnya kita lihat taper off ini pernah terjadi di 2013 sebelumnya, dimana ini sudah menjadi ulang tahun ke-8 dari tapering off yang dilakukan di 2013. Jadi ini pertama kali dikatakan atau diumumkan oleh chairman dari Fed pada 2013 itu Ben Bernanke, di mana dia ini sudah menjabat basically sejak 2008 sih ingat gue, karena 2008 yang mengumumkan untuk bailout banks itu oleh Bernanke juga. Jadi dia basically sudah menjabat dari zaman itu ya, zaman waktu krisis 2008. Nah, kita bisa lihat bahwa
pertama kali dikatakan bahwa akan ada penurunan pembelian bonds atau obligasi negara itu di 2013, di Mei 2013, tepatnya tanggal 22. Dimana kalau kita lihat, sebenarnya kalau menurut dari artikel ini, taper tantrum ini lebih ke the idea of tapering itself daripada realitinya. Jadi kita lihat nih ya, apa sih maksudnya? Kalau kita lihat di S&P 500, jadi setiap kali ada kata-kata taper tantrum atau tapering off saat di saat di meeting the Feds, tiba-tiba market akan bereaksi, biasanya turun seperti ini. Nah, dan terus seperti ini, setiap kali ada pemakaian kata-kata taper, nah turun seperti ini, turun. Tapi kalau kita lihat secara garis besar, apa yang terjadi? S&P 500 tetap meningkat secara garis besar, walaupun ada penurunan setiap kali ada pemakaian kata-kata taper tantrum. Tapi berarti apa? Secara garis besar ini tidak berpengaruh ekstrim terhadap market, gitu ya. Oke, jadi buat yang mungkin bingung apa itu S&P 500 dan apa hubungannya sama ekonomi Amerika. Jadi S&P 500 ini adalah Standard & Poor's 500 Index, di mana ini adalah indeks dari 500 perusahaan yang sudah IPO, yang sudah publicly listed, dan yang terbesar di Amerika, 500 terbesar. Jadi secara tidak langsung ini bisa dibilang menggambarkan kondisi market saham di Amerika. Jadi itu dia kenapa ini menjadi data yang penting, harga S&P 500 dengan tapering off. Oke, mungkin beberapa dari kalian bertanya, oke itu kan saham, saya nggak terlalu peduli dengan saham. Apa hubungannya dengan cryptocurrency? Oke, kita bisa lihat. Jadi ini terjadi pada tanggal 22 Mei 2013. Kita lihat Bitcoin di 22 Mei 2013. Turun nggak? Turun. Kita bisa lihat dia ada penurunan yang cukup signifikan. Basically ya, dari sini lah ya kita kira-kira ya. Sampai ke sini. Berarti kurang lebih minus 48% dan terjadi selama 68 hari gitu ya. Jadi bisa dibilang 2 bulan kasarnya markets deg-degan gitu ya, turun. Tapi baik lagi, ini dengan catatan ya, Bitcoin masih market cap-nya sangat kecil. Kita lihat harga di sini saja Bitcoin masih sekitar 120 dolaran. Jadi otomatis market cap kecil, maka harga akan lebih gampang untuk naik dan turun. Tapi kita bisa lihat secara itu pun Bitcoin tetap tertahan oleh EMA 200 di daily. Dan akhirnya bahkan menemukan new all-time high di kapan nih? Di 5 November. Dan bahkan menembus sampai 1.200 dolaran di akhir November. Gitu ya. Jadi, apakah berpengaruh terhadap Bitcoin, terhadap cryptocurrency? Yes, berpengaruh. Tapi overall, dalam time frame lebih panjang, still Bitcoin tetap naik. Bahkan kalau mau dibilang, yang bikin Bitcoin turun parah itu adalah bukan si tapering off. Tapi apa? Malah Mt. Gox. Dimana kalau kalian yang zaman old nih, udah main crypto dari 2015 ke bawahan, tahu dengan kasus Mt. Gox. Dimana basically Mt. Gox ini adalah dulu satu exchange terbesar untuk cryptocurrency dan Bitcoin. Pada zaman itu mungkin lebih banyaknya orang treat di Bitcoin saja gitu ya, walaupun sudah ada crypto-crypto lain. Tapi basically 2014, Mt. Gox ini terkena hack dan dia mendeclare bankruptcy. Bahkan kalau kita lihat CEO dari Mt. Gox ini, boleh cek orang Prancis, gue lupa namanya siapa, dia sampai di penjara. Dan kalau kita lihat Mt. Gox ini hilangnya lumayan besar ya. Kita lihat dia hilang 850.000 Bitcoin. Walaupun masih di 2014 ya, harga masih 1.000 something. Tapi kebayang kalau dengan sekarang luar biasa besar. Jadi basically ya, ini seperti yang kita lihat ya, platformnya close tiba-tiba tanpa warning di 2014. Ini yang membuat harga Bitcoin terjun payung. Dari 1.000 dolaran sampai jadi basically 100 dolar something lagi. Jadi malah lebih berpengaruh ini dibandingkan tapering off. Itu untuk crypto, itu untuk korelasi si tapering off ini dengan Bitcoin. Apakah ada? Ada, kita bisa lihat pengaruh. Tapi tetap secara overall trend naik. Malah hancurnya bukan karena tapering off, tapi berita lain. Gitu ya. Oke guys, jadi kesimpulannya kita bisa lihat secara data historikalnya, tapering off terakhir di 2013 benar membuat market lebih volatile. Tapi kalau kita lihat secara tren besarnya, S&P 500, Bitcoin, mereka naik gitu ya. Tapi baik lagi, volatilitas akan terjadi seperti di tahun 2013. Nah, yang menjadi lebih bikin deg-degan ini adalah karena ini tercampur dengan apa? Infrastructure bill.
di mana ini mungkin akan menambah beban karena ini spesifik untuk urusan kripto. Kalau tapering off ini untuk seluruh market gitu ya. Nah, apakah dua kombinasi ini akan membuat kripto market akan turun? Wah, kita nggak tahu. Kita harus lihat pada faktanya nanti di akhir September. Jadi ingat guys, untuk selalu manage your risk, jangan sampai masukkan uang dapur ke dunia cryptocurrency. Nah, kenapa? Cryptocurrency is very very volatile. Ingat, do your own research dan juga selalu manage your risk ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share the video. See you on the next video.